Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana puasanya? Tetap semangat ya. Ya, baru ini 10 hari pertama ya. Jadi masih panjang perjalanan kita nanti ya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk kembali membahas ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Ini menarik loh, karena seperti kepingan puzzle. Sekarang ini semua salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan untuk maju menjadi pejabat publik ini sudah terkumpul nih, mulai dari pencalonan wali kota Solo, pencalonan gubernur DKI Jakarta, dan juga pencalonan pada Pilpres. Semuanya sekarang sudah di tangan pengamat kebijakan publik, Dr. Punatua Silalahi. Terakhir, Dr. Punatua itu menerima dua salinan atau kopi ijazah Joko Widodo dari KPU Surakarta. Eh, jadi ini dokumen yang digunakan untuk maju pada eh, pilkada kota Surakarta ya. Jadi Pilwalkot waktu itu menyebutnya begitu, pemilihan wali kota yang itu pada Pilwalkot tahun 2005 dan 2010. Dan dua dokumen itu pun sudah diteliti oleh Dr. Roy Suryo. Kesimpulannya ini kalau sebelumnya dia hakul yakin, saya kira sekarang dia semakin semakin ya, bukan semakin yakin, semakin hakul yakin saja ya, bahwa ijazah Jokowi itu 99,9% palsu. Bonatua itu menerima dua salinan ijazah dari KPU Surakarta itu untuk pilkada Surakarta ya, yang saya sebutkan tadi tahunnya 2025 dan 2010 saat Jokowi mengikuti kontestasi pilkada. Pada waktu itu kan Jokowi memang terpilih dua kali di Surakarta, di Solo tahun 2005 dia menyelesaikan sampai akhir, dan kemudian dia maju lagi pada Pilwalkot tahun 2010, tapi dia kan tidak menyelesaikan masa jabatannya di tengah jalan. Ini dia berhenti karena pada tahun 2012 dia kemudian maju mengikuti kontestasi di Pilkada DKI Jakarta sebagai calon gubernur. Dan sebelum itu Bonatua juga sudah menerima salinan ijazah dari KPU DKI Jakarta, dan kemudian dia juga yang sebelumnya menerima dua salinan ijazah Jokowi dari KPU Republik Indonesia, dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk Pilpres 2014 dan 2019. Dari salinan ijazah Jokowi yang diterima dari KPU RI itu, Dr. Punatua Silalahi pada waktu itu memastikan bahwa ini identik dengan kopi ijazah yang diunggah oleh kader PSI Dian Sandi Utama. Sementara kan ini kalau soal ini penting ya, soal identik dengan kopi ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi Utama ini, karena pertama, Jokowi sendiri kepada Dian Sandi Utama sudah mengakui bahwa salinan ijazah yang diunggah Dian itu adalah miliknya. Dan yang kedua, dari unggahan Dian Sandi itulah kemudian yang menjadi dasar bagi Dr. Roy Surya dan Dr. Rismon untuk meneliti keaslian ijazah Jokowi. Tentu selain mereka juga meneliti soal skripsinya dan sebagai pengesahan skripsi dan sebagainya, kemudian juga bahkan mereka sampai menelusuri siapa yang menjadi pembimbing dari Jokowi ya. Ini jadi ijazah ini adalah bukan satu-satunya sebenarnya yang kemudian membuat mereka berkesimpulan ijazah Jokowi itu palsu. Dan seperti sudah kita sering kali dengar kan pada waktu itu, setelah meneliti unggahan dari Dian Sandi Utama itu, kesimpulan dari Roy Suryo bahwa ijazah Jokowi itu 99,9% palsu, sementara Rismon meyakini 11.000 triliun palsu. Ini 11.000 triliun ini satire ya, saya kira, karena ini mengacu pada Jokowi kan pernah menyatakan pada waktu itu di kantongnya ada dana 11.000 triliun gitu. Tetapi ironisnya, karena penelitian dan kesimpulan penelitiannya yang menyimpulkan ijazah Jokowi palsu, itulah Roy Suryo dan Rismon bersama dengan Dr. Tifa kemudian menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Ini atas laporan Jokowi dan 3 orang pendukungnya. Mereka masuk dalam klaster 2, dan juga ada klaster lain yang tadinya 5 tapi sekarang tinggal 3. Ya ini tinggal trio juga dong, dua-duanya klaster ya. Ini trio yang tadinya disebut TPUA, sekarang karena TPUA sudah dibekukan oleh Habib Rizik jadi ex TPUA, yakni Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi. Sementara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah mendapatkan restoratif justice dan kemudian di SP3 atau dihentikan kasusnya. Dia tidak lagi menjadi tersangka. Nah, apa hasil penelitian Roy Suryo terhadap dua salinan ijazah Jokowi dari KPU Surakarta itu? Dalam rilis yang dikirim Roy Suryo hari ini, Sabtu 21 Februari 2026, dia menulis begini.
analisis teknis terhadap dua salinan fotokopi ijazah JKW tahun 2005 dan 2010. Alhamdulillah baru saja peneliti kebijakan publik independen Dr. Bonatua Silalahi memperoleh dalam kurung dua salinan fotokopi ijazah JKW terlegalisir tanpa sensor sesuai putusan sidang KIP dari KPUD Surakarta. Namun dari dua salinan yang disebut-sebut berasal dari tahun 2005 dan 2010, alias saat Jokowi mencalonkan diri sebagai syarat wali kota Solo saat itu, saya mencatat beberapa keanehan alias kecacatan sebagai berikut. Ini titik dua. Satu, kedua kopi ini sebenarnya sama alias hanya dikopi dua kali. Padahal katanya untuk tahun yang berbeda, 5 tahun. Meski ada perbedaan soal noise alias kotor di kertas saat dilakukan proses fotokopi. Yang kedua, ini kedua kopi ini juga hanya berupa hasil hitam putih, monokrom alias bukan berwarna, padahal seharusnya warna cap dan tanda tangan bukan hitam putih. Sebagaimana kopi legalisasi dari KPUD DKI Jakarta tahun 2012, KPU Pusat 2014 dan 2019 yang berwarna merah dan biru. Meski tahun 2005, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim menurut catatan UGM sudah jadi dekan FKT UGM semenjak 2004, tapi seharusnya ada dua kopi legalisir yang berbeda posisi cap dan tanda tangan oleh beliau untuk tahun yang berbeda, tahun 2005 dan 2010 karena proses legalisasinya juga berbeda. Yang keempat, bagaimana proporsi format yang sempat dikritisi untuk tahun 2012 dan 2014 sebelumnya, kedua kopi ini juga cacat ukuran alias tidak proporsional sebagaimana ukuran ijazah aslinya A3 jika dikecilkan. Karena tidak seimbang antara panjang kali lebar sebelumnya sebagaimana ukuran legalisasi tahun 2019 dan tampak ukuran legalisasi tahun 2005 dan 2010 ini cacat ukuran, tidak proporsional. Lebih mendekati ukuran bujur sangkar dibanding 4 persegi panjang karena antara tinggi dan lebarnya tidak sesuai. Di dalam kurung mengkerut lebarnya, tanda petik, karena terkompres secara horizontal kanan kirinya. 5. Demikian juga dengan pas foto yang tertempel dalam kopi legalisasi kedua ijazah tersebut tampak sangat kontras dan tajam. Tidak sesuai dengan kondisi seharusnya tahun 1985 saat tahun ijazah tersebut dicetak. Dan jelas secara hasil software face recognizer dan analyzer adalah bukan foto JKW yang dikenal selama ini karena hasil ilmiahnya hanya 30-40% identik dengan sosok yang bersangkutan. Dengan adanya beberapa catatan kritis di atas, maka kedua salinan fotokopi legalisasi ijazah Jokowi JKW itu makin menambah keyakinan kita secara ilmiah bahwa ijazah JKW tersebut 99,9% palsu. Jadi tetap aja nggak nambah, jadi 100 tetap 99,9. Itu ditulis kemudian di bawahnya Jakarta Sabtu 21 Februari 2026, Dr. KRMT Roy Suryo MKes, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OCB Independen. Dua salinan ijazah dari KPU KPU Surakarta tadi ya menjadi dokumen yang sangat penting karena ini menjadi keping terakhir dari puzzle ijazah Jokowi dan dengan begitu kita sudah mendapat gambaran secara utuh ya bagaimana sesungguhnya ijazah Jokowi itu. Namun seperti halnya juga hasil puslapor dari Mabes Polri, penelitian Roy Suryo maupun Rismon juga tidak bisa dijadikan dasar hukum ya. Kita mengklaim bahwa ijazah Jokowi itu palsu atau sebaliknya ijazah Jokowi itu asli seperti Bareskrim karena yang berhak menentukan ijazah Jokowi itu palsu atau tidak adalah penetapan dari hakim. Artinya ini adalah domainnya dari pengadilan. Bareskrim tidak berhak menyatakan ijazah Jokowi yang telah diperiksa di Puslap Polri disebut identik dengan ijazah 3 orang temannya yang lulus bareng tahun 1985 sebagai ijazah asli dan kemudian pengaduannya waktu itu dihentikan ya. Sebaliknya pernyataan Roy, Rismon, dan Riva dan banyak tokoh lainnya yang menyatakan ijazah Jokowi palsu jugalah harus dilihat sebagai dugaan yang berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi yang satu pegangannya puslapor, yang satu adalah penelitian secara ilmiah. Sekali lagi keputusan atau penetapan hakim itu harus jadi yang harus jadi pegangan. Karena itulah persidangan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta yang saat ini tengah berlangsung menjadi sangat penting dan banyak ditunggu-tunggu. Sayang sekali ya Pak Jokowi, UGM, bahkan kepolisian ketika diberi waktu itu waktunya untuk menunjukkan bukti-bukti dan alat bukti lainnya
ijazah Jokowi saat pembuktian nggak dibawa, nggak ditunjukkan. Padahal Jokowi sendiri sudah menyatakan akan memenuhi panggilan hakim dan dia akan membawa ijazahnya bukan aja ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM, tapi mulai dari SMA, mulai dari SMP, SMA sampai kemudian dia kuliah gitu. Dan bahkan sebenarnya kalau toh Jokowi dia tidak membawanya, itu kan pengacaranya pada waktu itu juga sudah mendapat izin dari Jokowi katanya untuk meminjam ijazah Jokowi dari penyidik Polda Metro Jaya. Tapi ternyata pengacaranya JB Irfan juga tidak membawa itu. Nah, janji Jokowi itu sampai sekarang memang tidak pernah terwujud. Orang kemudian ya janjinya Jokowi jangan terlalu dipercaya. Kan banyak yang menyatakan seperti itu jadinya ya. Ya nggak terlalu salah kalau orang menyimpulkan seperti itu. Karena Pak Jokowi sendiri yang janji. Karena itu Wirawan Adnan, pengacara penggugat ini yakni dua orang alumni dari UGM, Top Taufan dan Bangun Sutoto, pada persidangan Rabu kemarin ya, sampai mengajukan surat kepada hakim yang meminta agar Jokowi itu dihadirkan sesuai dengan janjinya. Nah, yang saya kira ini menarik dan penting untuk ditunggu, Bonatua seperti dikatakan oleh Muhammad Taufik, ini ketua tim pembela dari tim pengacara dari penggugat, itu akan didatangkan sebagai saksi persidangan di Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta hari Selasa 24 Februari 2026. Kenapa menghadirkan Bonatua? Karena dari sisi keilmuannya dan hasil penelitiannya itu nyambung dengan gugatan kami. Gugatan kami itu kan Citizen Lawsuit itu tadi udah kita sebutkan, negara tidak mengambil sikap apapun, negara membiarkan berlarut-larut, padahal masyarakat itu membayar pajak, memenuhi kewajibannya kepada negara. Nah, oleh karenanya dibutuhkan ahli atau saksi yang bisa menilai apakah gugatan Citizen Lawsuit kami itu sudah masuk kriteria memenuhi persyaratan formil sebagai gugatan Citizen Lawsuit. Oleh karenanya melalui kehadiran Dr. Bonatua Silalahi, kami berharap itu akan diurai dan itu sejalan dengan penelitian dia. Jadi nanti pertanyaan kami itu menyangkut kepada tiga hal. Satu, tentang Citizen Lawsuit itu sendiri, kemudian fase-fase apa yang sudah dilakukan oleh negara, ya, dan kebingungan seperti apa yang dihadapi oleh warga negara karena negara tidak kunjung bersikap untuk menyelesaikan tentang ijazah. Karena dari fakta yang kami temukan itu versi ijazah itu ada 6, versi ijazah tahun 2022, versi ijazah tahun 2024, 2025, 2017, jadi ada sekitar 6. Nah, kita hanya menganalisanya 2, yang 2022 dan 2025. Kapan itu 2025 itu yang diposting oleh pengurus partai PSI namanya Dian Sandi tanggal 1 April 2025. Ya seperti itu, Jo. Oke Pak, berarti mungkin Pak Bonatua bakal hadir di persidangan dalam jadwal yang terdekat ini kan Pak? Ya tentu, jadi beliau kita jadwalkan hadir tepatnya, kan itu sidangnya kembali lagi seperti awal ya, artinya tiap Selasa ya, tiap Selasa. Kalau hari ini Jumat, Selasanya hari ini tanggal 20 kan, berarti Selasanya itu tanggal 24, 20, 21, 22, 23, 24, betul. Jadi tanggal 24 hari Selasa di pukul 10 di Pengadilan Negeri Surakarta kita akan menghadirkan Pak Dr. Bonatua Silalahi. Harapan saya dengan kehadiran beliau itu, dan beliau sudah menyanggupi ya, jadi ketika kami tiktokan, kami sedikit sampaikan blueprint apa yang harus diterangkan sebagai seorang ahli. Beliau sangat memahami dan sangat antusias dan menariklah begitu, Jo, kira-kira nanti persidangan itu. Kesaksian Bonatua ini jelas sangat penting karena saat ini di luar Jokowi ya, dialah satu-satunya orang di Indonesia yang memiliki 5 salinan ijazah Jokowi yang digunakan untuk mengikuti pilkada. Di Surakarta 2 kali pilkada, di DKI sekali pilkada, dan 2 kali pilpres. Dengan sudah dibukanya oleh KPI pusat maupun KPI daerah salinan ijazah Jokowi sebagai dokumen publik, maka sesungguhnya tidak ada alasan lagi bagi Jokowi untuk tidak menghadiri persidangan dan membawa ijazahnya seperti yang dia janjikan.
semakin Joko Widodo ini mengulur-ulur waktu dan menunda menunjukkan ijazahnya, kepercayaan publik bahwa ijazahnya benar-benar palsu ya akan semakin meningkat. Sementara yang percaya ijazahnya asli, lama-lama tergerus juga kepercayaan mereka ya. Mumpung ini bulan Ramadan, bulan baik. Sekarang saat yang terbaik saya kira bagi Pak Joko Widodo ini menunjukkan ijazahnya supaya jangan banyak lagi orang yang berdosa ya karena suudzon dengan Pak Jokowi. Dan semakin banyak juga orang nanti yang menjadi tersangka seperti trio RRT dan trio ex TPUA, yakni Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.